Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan tausiah Islam yang berjudul Adab Berteman dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zeviana Rahma, NIM 24403200013, kelas B4 Manajemen Dakwah. Dosen pengampu Ibu Rohanah. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Ibadah dan Tahfidz. Pertama-tama saya akan menyampaikan adab berteman dalam Islam. Kita sebagai manusia, meski kita membutuhkan orang lain, baik itu di dalam rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di kerjaan, dimanapun kita selalu membutuhkan orang lain. Dan orang lain itu bisa menjadi salah satu dari teman terbaik kita. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana sih adab berteman dalam Islam. Pasti dimanapun kita selalu berinteraksi. Nah, adanya interaksi di berbagai tempat tersebut, muncullah yang namanya pertemanan. Teman memiliki peran yang sangat penting. Terkadang kita memiliki teman bisa untuk curhat, bisa meminta saran, dan bisa menjadi penyemangat buat kita. Oleh karena itu, Islam menuntut kita untuk memiliki teman yang baik, sehat, dan bisa membawa kita ke jalan yang benar. Maka dari itu, ada beberapa adab berteman dalam Islam. Yang pertama, kita harus memilih teman yang baik. Adab pertemanan yang pertama yaitu memilih teman yang baik. Mengapa? Karena seorang teman yang memiliki perilaku yang baik, kebiasaan yang baik, pasti kita juga akan mengikuti teman tersebut, karena teman itu juga ada pengaruhnya. Misal teman kita ada yang mengajak sholat, pasti kita juga akan ikut sholat. Teman kita ada yang mengajak kebaikan seperti bersedekah, kita pasti juga akan ikut. Jadi itu mengapa kita harus memilih teman yang baik. Yang kedua, ada bersikap jujur kepada teman. Kejujuran itu adalah pondasi utama dalam pertemanan. Kita tidak boleh berbohong kepada teman. Misal ada problem, ada masalah, kita yang salah, tetapi kita berbohong ke teman, kita memojokkan teman, itu tidak boleh. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita agar kita bisa menjaga pertemanan tersebut. Yang ketiga, ada menjaga perkataan dan lisan. Di kehidupan yang sehari-hari ini, banyak pertemanan yang rusak bukan hanya karena masalah besar, tetapi biasanya terjadi karena perkataan yang tidak dijaga. Ada yang kita tidak sengaja mengucapkan kalau itu hanya candaan, tetapi teman kita ada yang merasa itu menyakiti hatinya. Contohnya seperti mengejek fisik, menghina keluarga, merendahkan kemampuan teman. Itu bisa menjadi sakit hati buat teman kita. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga perkataan dan lisan kita agar teman kita tidak merasa sakit hati dengan perkataan kita. Yang keempat, ada saling menghargai dan menghormati. Di setiap manusia pasti memiliki perbedaan pendapat. Di dalam Islam, kita harus menghargai perbedaan pendapat dari kita dengan teman kita. Itu salah satu contoh adab pertemanan dalam Islam. Di dalam Islam, kita diajari menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya, saat teman kita berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman. Kita harus menghormati dan kita mendengarkan pembicaraan dari teman tersebut. Yang selanjutnya ada menjaga rahasia teman. Adab ini biasa dianggap sepele bagi kita,
Namun kenyataannya menjaga rahasia teman itu peran yang sangat penting untuk menjaga pertemanan kita, menjaga adab pertemanan dalam Islam kita. Mengapa demikian? Dalam sebuah pertemanan, terkadang teman kita itu mempercayai kita mengenai masalah pribadinya, dan sebisa mungkin kita juga harus bisa menjaga rahasia teman kita, karena itu amanah yang harus kita jaga dari teman kita. Jangan sampai kita menceritakan masalah teman kita kepada orang lain, karena itu bisa merusak pertemanan kita. Yang terakhir ada tidak iri dan dengki kepada teman. Dari adab-adab sebelumnya, kita juga harus menghindari sifat iri dan dengki kepada teman kita. Terkadang kita merasa tidak senang ketika teman kita lebih sukses, lebih cantik, lebih pintar, dan lain-lain. Kita harus meninggalkan sifat itu sejauh mungkin. Sebagai orang muslim, kita dianjurkan untuk ikut bersyukur dan ikut berbahagia atas nikmat yang diberikan kepada orang lain. Maka dari itu, kita tidak boleh iri dan dengki kepada nikmat teman kita sendiri. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, saya menyimpulkan adab berteman dalam Islam. Yang pertama, memilih teman yang baik. Kedua, bersikap jujur kepada teman. Ketiga, menjaga perkataan dan lisan. Keempat, saling menghargai dan menghormati. Kelima, menjaga rahasia teman. Dan yang terakhir, tidak iri dan dengki kepada teman. Maka ketika kita sudah menerapkan adab-adab tersebut, pertemanan akan menjadi lebih harmonis, penuh rasa saling percaya, dan membawakan kita yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sekian tausiah dari saya. Bila ada perkataan yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.